Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lupulalang, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus tahun 2022. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca dan memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Juga para pendengar yang akan mendengarkan firman Allah ini, Tuhan Yesus juga mau memberi penerangan Roh Kudus dan urapan Roh Kudus. Biar Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat melaksanakan firman Allah ini. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Amsal Sulaiman pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Tapi saya membacakan ayat yang ke-4 saja. Firman Tuhan berkata begini. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tapi lidah curang melukai hati. Demikian firman Allah yang berbahagia kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Haleluya. Tema kita pada hari ini adalah bijak menggunakan lidah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, relasi yang dengan orang lain merupakan sumber yang bisa membuat orang merasa bahagia dan juga stres. Tidak sedikit orang berkata bahwa hidupnya tidak bahagia karena relasi yang tidak baik dengan pasangannya, dengan sanak keluarganya, dengan tetangga, dengan rekan sekerja, bahkan dengan sahabatnya. Nah, keretakan relasi seperti itu sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang dibangun. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, setiap perkataan bisa memunculkan beragam rasa. Ada yang menghasilkan damai sejahtera, tetapi ada juga yang justru menyudutkan dan membuat orang lain patah semangat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dalam membangun hubungan dengan orang lain, tak jarang kita kurang selektif memilih kata-kata. Tanpa sadar, kita mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati sesama hanya karena ingin bercanda. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kita mengungkit masa lalu sahabat yang membuat perasaannya terluka. Hanya karena ingin akrab dengan orang lain, kita menggosipkan sahabat kita kepada orang yang lain. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, hanya karena gengsi untuk mengalah, kita sudutkan suami atau istri kita. Dan yang cukup parah, hanya karena ingin terlihat lebih baik dari orang lain, kita mengfitnah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kita sedang mengalami kasus tentang Yosua ini. Nah, kita lihat dari Yosua ini munculnya dari lidah. Dan akhirnya berkembang sampai akhirnya ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Tapi tadi Kapolri sudah mengungkapkan tersangka yang baru. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, selektif memilih kata-kata sangatlah penting. Karena sekalipun maksud kita baik, namun jika kita kurang bijak memilih kata, maksud tersebut menjadi tak sampai. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Amsal mengajak kita untuk menggunakan lidah dengan bijaksana. Dari lidahlah kita bisa membangun semangat dan harapan. Amsal bertutur, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tapi lidah curang melukai hati. Itulah perbedaan lidah yang bijak dan lidah yang curang. Nah, kita lihat dalam kasus yang sekarang ini terjadi, kasus Yosua itu, ada lidah yang curang, ada lidah yang tidak curang. Tapi ada lidah juga sebenarnya dia tidak curang menjadi curang, dan sebaliknya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, itulah sebabnya dari lidahlah kita bisa membangun semangat dan harapan. Tadi saya sudah katakan, Amsal bertutur lembut adalah pohon kehidupan. Tapi lidah curang melukai hati.
Itulah perbedaan lidah bijak dan lidah curang. Lidah yang mengucapkan kebenaran dan mengusahakan perdamaian bagaikan mata air yang memberi kehidupan. Namun, lidah curang bagaikan silet yang dapat melukai hati. Itulah sebabnya kita harus pelihara supaya kita mengungkapkan lidah yang jujur, bukan lidah yang curang. Ya, kita bersyukur. Ya, Baradae dia mulai merasa tidak enak barangkali, lalu dia mulai mengungkapkan lidah yang jujur. Ya, karena dia punya hati nurani. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, mari kita renungkan berapa banyak orang yang sudah kita bangun semangatnya lewat perkataan kita. Dan berapa banyak orang yang kehilangan semangat karena perkataan kita. Hari ini, Tuhan memberikan kesempatan baru bagi kita untuk berjumpa dengan banyak orang. Dengan siapapun yang kita jumpai. Berjuanglah untuk selektif memilih kata-kata yang membangun. Berusahalah untuk menjadi pembangunan harapan, bukan perusak harapan. Marilah kita menjadi warga Indonesia yang betul-betul membangun pembangunan harapan, bukan perusak harapan. Nah, inilah yang kita perlu teladani dari apa yang dikatakan oleh Amsal. Kita memiliki bijak menggunakan lidah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kendalikan lidah kami, sehingga kami boleh berbicara dengan kata-kata yang jujur, penuh kelembutan, dan bukan dengan kata-kata yang kasar yang penuh kebohongan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami berusaha menjadi alat pendamai-Mu lewat lidah pemberian anugerah yang sangat mahal itu. Dan Tuhan, kami terus mendoakan situasi kondisi negara kami. Biarlah Tuhan memberkati presiden, memberkati wakil presiden, memberkati juga kepolisian, memberkati TNI, baik TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Dan Tuhan memberkati rakyat Indonesia. Jauhkanlah rakyat Indonesia Tuhan dari lidah yang tidak jujur. Jauhkanlah bangsa Indonesia dari kebohongan-kebohongan yang berkembang. Biarlah Tuhan menolong bangsa kami supaya kami damai dan penuh dengan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi tolong kami supaya kami memiliki lidah yang jujur, lidah yang bijaksana. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah Kristus, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.